Gimana nih kabarnya semua? Teman-teman, Tuhan kita itu baik banget ya. Kita masih ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Mari kita angkat pujian I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu, kebaktian ini boleh diselenggarakan. Kami mengadakannya dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya turun atas kami sekalian. Demikian kebaktian ini terselenggara. Amin. Kita sama-sama mau melompat dan menari buat Tuhan, amin. Boleh dong sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Boleh dong sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk teman-teman yang percaya kita diberikan kuasa yang sungguh dahsyat dari Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian, ku diberi kuasa. Sama-sama kita katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan. Kita serukan namanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar
Yuk teman-teman, sebentar lagi kita akan melakukan doa pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita renungkan dosa-dosa apa yang kita lakukan dalam minggu ini. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tidak kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
berikanku. Mari Bapak Ibu dan para murid sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghampiri Dia dengan keberanian iman percaya, oleh karena kasih sayang, anugerah pengampunan yang Dia sediakan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Mazmur yang menjadi nyanyian kami, sekaligus menjadi pengakuan iman percaya kami, bahwa Engkau yang mengampuni dosa pelanggaran kami. Kematian Kristus menyelesaikan hutang dosa kami. Terima kasih untuk itu. Mengingat apa yang sudah Kristus lakukan, sekaligus membuat kami memberanikan diri, sekali lagi memohon pengampunan Tuhan, karena kami sudah lalai menjalani hidup baru kami di dalam ketaatan, di dalam ketundukan, di dalam kepatuhan kepada Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kasihani kami Tuhan. Kami ingin kembali merayakan pengampunan Tuhan dengan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Perkataan, pikiran kami, studi kami. Kasihani kami Tuhan, kuduskanlah kami. Demikian kami melanjutkan ibadah ini dengan pengucapan syukur, mengingat pengampunan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersama-sama datang memohon pengampunan-Mu. Amin. Bapak Ibu Guru dan juga para murid sekalian, dengarkanlah berita anugerah buat kita pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 9, demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Setiap kita yang sudah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, memohon pengampunannya, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita hidupi yang diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Dan bersama dengan gereja dari sepanjang abad dan tempat, saya mengundang kita untuk bersama-sama dengan sikap hormat, dengan keseriusan, menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita siapin hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk teman-teman, sama-sama kita ulang lagu ini dari awal dengan lebih sungguh lagi dengan segala kerinduan hati. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA IPK di lokasi manapun. Selamat pagi juga untuk anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kebaikan Tuhan sungguh kami alami, kami rasakan dalam hidup kami. Engkau mengetahui setiap musim hidup kami. Engkau mengetahui setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat dan pertolongan ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Kami serahkan waktu depan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menunjukkan sebuah gambar berikut ini. Ya betul, ini adalah gambar CCTV. Bapak Ibu dan teman-teman pasti tidak asing dengan gambar ini. Ya, di mana-mana kita bisa menemukan alat rekam ini. Ya, untuk merekam situasi di suatu tempat, di suatu waktu tertentu. Hampir di semua tempat, di beberapa jalan di Jakarta sudah dipasang CCTV. Ada satu cerita yang menarik berkaitan dengan CCTV. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pelayanan di sebuah gereja, tidak sengaja saya melewati sebuah ruang sekolah minggu. Cukup membuat saya tertarik ketika guru sekolah minggu di ruang itu menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengerti segala sesuatu. Allah yang mendengar, Allah yang menolong,
Allah yang mengasihi setiap manusia. Lalu guru di kelas itu memperlihatkan sebuah gambar CCTV. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, kalian tahu tidak kenapa Tuhan itu maha tahu? Sebab di surga sana terpasang CCTV. Ketika mendengar cerita itu gitu ya, saya dengan setengah menahan tertawa gitu ya. Saya berpikir, ya ada juga ya guru sekolah minggu yang cerita begini. Tapi bagaimanapun saya cukup memberi apresiasi ke kreativitasannya gitu ya. Teman-teman, zaman saya kecil ketika saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya seringkali memakai gambar mata yang besar untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu, bahwa Allah itu maha melihat. Terus kemudian dipakai gambar telinga yang besar untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha mendengar. Atau ditunjukkan gambar tangan yang besar untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha menolong. Atau ditunjukkan gambar hati, gambar love untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih. Untuk remaja, untuk pemuda awal seperti kalian, di rentang usia seperti sekarang ini, ilustrasi macam ini mungkin tidak perlu terlalu dipakai, tidak perlu terlalu dibutuhkan. Saya yakin kalian mengerti, saya yakin kalian memahami apa yang dimaksud dengan Allah Maha Tahu. Saya yakin kalian mengerti dan memahami dengan apa yang dimaksud Allah Maha Mendengar, Allah Maha Menolong, Allah Maha Mengasihi. Tetapi masalahnya, pengertian dan pemahaman itu sudahkah sampai di tahapan bahwa kalian mengalaminya, kalian merasakannya, kalian memiliki pengalaman bersama Kristus bahwa God's omniscience, bahwa Allah Maha Tahu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Daud penulis Mazmur 139 ini, Allah tidak hanya dia mengerti sebagai Allah yang maha tahu. Tidak hanya dipahami sebagai Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Daud mengalami, Daud merasakan kemahatauan Allah itu di dalam hidupnya dia. Mazmur 139 ini merupakan doa pribadi, merupakan ucapan syukur, permohonan Daud kepada Allah, sekaligus juga ungkapan kekaguman Daud kepada Allah. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa sebelum menulis Mazmur 139 ini, Daud sedang menghadapi fitnahan atau tuduhan palsu dari sebagian orang yang tidak suka kepada Daud. Daud merasa sendiri, Daud tidak dipercaya, Daud merasa tidak dimengerti, dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, difitnah dan dihancurkan kredibilitasnya. Batinnya tertekan, jiwanya nelangsa, tidak ada yang memahami dan membelanya. Merasa sendiri, tidak ada satu orang pun yang mengerti dan memahami dia. Teman-teman, tulisan Daud di Mazmur ini menggambarkan suasana hatinya Daud. Ketika dia tahu bahwa semua orang menuduh dia. Ketika dia tahu semua orang sedang membicarakan dia. Tetapi di sisi yang lain dia tahu Allah membela dia. Allah yang Maha Tahu itu menaruh kepercayaan diri kepadanya. Secara perlahan-lahan kepercayaan diri Daud mulai dipulihkan. Bukan karena apa kata orang. Bukan karena ada orang yang membela mati-matian dia. Tetapi karena Daud melihat. Karena Daud menyaksikan. Karena Daud mengalami bahwa Allah berdiri di samping dia. Allah membebaskan dirinya dari setiap tuduhan palsu itu.
Saudara bisa dibayangkan betapa gembiranya hati Daud ada di dalam situasi demikian. Ketika orang tidak percaya sama kamu, ketika orang salah mengerti dengan kamu, tidak ada satupun yang berdiri di samping kamu. Dan di satu waktu yang sama, kamu tahu, kamu mengerti, kamu bahkan mengalami bagaimana Allah menjadi pembela kamu. Tak terbayangkan betapa gembira dan sukacita yang kamu nikmati di dalam hatimu. Daud merasakan itu. Teman-teman, Mazmur 139 ini dibagi jadi 2 bagian besar. Ayat 1 sampai 18 itu berbicara tentang pengakuan imannya Daud. Kemudian di ayat 19 sampai 24 itu berbicara tentang permohonan Daud kepada Allah. Bagian yang pertama, ayat 1 sampai 18, itu dibagi lagi jadi 3 bagian besar. Ayat 1 sampai 6, ayat 7 sampai 12, dan ayat 13 sampai 18. Puji Tuhan, hari ini kita bahas ayat 1 sampai 6 saja, gitu ya. Ayat 7 sampai 12 akan dibahas bulan Maret. Kemudian ayat 13 sampai 18 akan dibahas bulan Mei, gitu ya. Teman-teman, ayat 1 sampai 6 oleh bidang kerohanian diberi judul God's Omniscience. Kita baca ya, ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Teman-teman, dalam bagian ini terlihat betapa Daud menjadi sangat takjub akan kemahatauan Allah atas segala sesuatu. Termasuk atas diri Daud secara pribadi. Di ayat 1 sampai 4 digunakan beberapa kata kerja yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu Allah yang Maha Tahu. Disebutkan di sana ada kata menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, dan memeriksa. Kita perhatikan kata kerja yang pertama di ayat yang pertama dipakai kata menyelidiki di sana. Terus kemudian di ayat yang ketiga dipakai kata memeriksa. Saudara, ketika pemazmur memakai kata menyelidiki dan memeriksa, itu tidak menyatakan atau tidak berarti bahwa Tuhan belum mengetahui segala sesuatu, belum tahu segala sesuatu, lalu Allah mencoba mencari tahu. Justru 2 kata ini, menyelidiki dan memeriksa, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengenal, bahwa Tuhan itu mengetahui, bahwa Tuhan itu mengerti sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya apa saja yang dibuat dan dilakukan manusia di dalam hidupnya. Dikatakan di ayat yang pertama, Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Mengetahui kapan aku duduk atau berdiri. Mengerti pikiranku dari jauh. Memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kok maklumi. Di ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan.
Pernyataan ini membuat Daud sungguh bersyukur. Allah mengetahui, Allah mengenal, Allah mengerti apa saja yang Daud lakukan dan alami dalam hidupnya. Termasuk ketika sebelum dia menulis Mazmur 139 ini. Dia menghadapi sebuah perkara yang tidak mudah. Daud yakin Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti apa yang sedang dihadapi. Betapa susah hatinya, betapa nelangsa jiwanya, betapa sedih ketika orang tidak mempercayai dia. Bagi Daud sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Teman-teman, keyakinan ini juga menimbulkan kepercayaan diri dalam diri Daud bahwa Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang menjaga dan tidak lalai melindungi dia. Di ayat yang kelima disebutkan demikian. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ketika Daud menghadapi rupa-rupa hal yang tidak mudah di dalam hidupnya. Daud menyadari dengan benar Tuhan itu menjaga dia. Tuhan itu berkali-kali meluputkan dia dari bahaya. Tuhan tidak pernah lalai melindungi dia. Terhadap segala pengalaman yang dialami Daud itu. Sungguh dia merasakan bagaimana Allah yang Maha Tahu itu jadi pembela dia. Sehingga kekaguman akan Allah dinyatakan oleh Daud di ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu ajaib, terlalu tinggi. Betapa Tuhan itu mengenal, betapa Tuhan itu mengetahui, betapa Tuhan itu mengerti apa yang sedang dialami oleh Daud. Teman-teman, kadang mungkin kita ada di dalam situasi hidup yang tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Daud. Mungkin belum sampai di level kamu difitnah atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan atau disalah mengerti oleh orang lain. Bisa jadi hari ini kita merasa sedang sendiri. Orang lain tidak paham dengan situasi yang sedang kamu alami dan hadapi. Kamu merasa tidak dipercaya. Kamu merasa dianggap problem maker. Kamu merasa tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada tempat berkeluh kesah bagi kamu. Situasi sulit bisa jadi kita alami. Tapi hari ini, kamu tahu, hari ini kita semakin yakin. Yang pertama, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengenal dan mengerti kamu. Setiap hal kecil dalam hidupmu, setiap situasi yang kamu alami, setiap persoalan yang tidak mudah harus kamu tanggung. Allah tahu, Allah mengenal, Allah mengerti kamu. Yang kedua, yang perlu kita tahu, kamu dan saya tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk jadi otentik, untuk jadi apa adanya di hadapan Allah. Karena Allah itu sudah tahu, Allah itu mengenal kamu, Allah itu mengerti kamu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, tidak perlu bagi kamu dan saya bermake up sedemikian rupa, menyembunyikan diri sedemikian rupa, takut khawatir Allah menjadi berubah sikap kepada kita. Tidak. Allah tahu siapa kamu. Allah mengenal, Allah mengerti kamu. Allah mengetahui setiap kekurangan, setiap hal kecil yang ada dalam hidupmu. Allah tahu.
Oleh sebab itu kamu dan saya tidak perlu takut jadi otentik di hadapan Allah. Tidak perlu takut dan khawatir jadi apa adanya di hadapan Allah. Lain mungkin kalau kita di hadapan sesama kita manusia. Pada sesama kita mungkin kita harus bersikap sedemikian rupa supaya orang menerima keberadaan kita. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun Allah tahu. Sedalam apapun kamu menutup rapat rahasia itu, Allah tahu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Allah tahu, Allah mengenal kamu, Allah mengerti keadaan kamu. Kamu tidak perlu jadi seperti orang lain atau bersikap supaya Allah kagum kepada kamu. Jadi otentik apa adanya. Ini saya Tuhan. Saya yang lemah, saya yang tidak berdaya, saya yang sering gagal, saya yang masih harus berjuang dengan rupa-rupa kelemahan dalam diri saya. Allah mengenal, Allah mengerti, dan Allah tahu hidup kamu. Yang ketiga, mari kita berserah kepada Allah yang maha tahu itu. 100% berharap kepada Allah yang maha mengenal dan mengerti hidup kamu. Situasi mungkin tidak mudah bagi kita hari ini. Tetapi mari kita punya pengharapan yang penuh, yang total kepada Allah. Karena Allah tahu, Allah mengenal, Allah mengerti kamu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sesulit apapun persoalan hidup yang harus kamu tanggung, berserahlah kepada Allah. Dia pasti menolong kamu. Dia pasti menopang kamu. Seperti Raja Daud berkata di ayat yang kelima. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dia menjaga kamu. Dia tahu hidupmu. Dia tahu hari depanmu. Dia tahu apa saja yang sedang kamu rencanakan hari ini. Dan yang pasti dia tidak pernah lalai menjaga kamu. Di akhir firman Tuhan ini, mari kita bersikap seperti Raja Daud. Seperti yang dia tuliskan di ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tetapi Allah yang Immanuel itu telah menyatakan diri kepadamu dan kepadaku. Dia ada untuk kamu. Dia selalu tahu hidup kamu. Dia mengenal dan mengerti setiap kamu dan saya. God's omniscience. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mohon pimpinan dan rahmat Tuhan atas kami. Allah yang maha tahu. Allah yang mengenal kami masing-masing. Allah yang mengerti keberadaan kami. Kiranya Engkau menjadi tempat di mana kami berharap dan berserah. Kami tidak perlu takut dan khawatir untuk menjadi apa adanya kami. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berserah secara total pada rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami rupa-rupa hal yang tidak mudah dalam hidup masa muda mereka. Engkau yang hidup, Engkau yang maha tahu, menjadi Tuhan, sahabat, dan juru selamat bagi setiap mereka. Untuk mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang rahmat dan anugerahnya tidak pernah berkesudahan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan telah menjadi Allah kami yang hidup. Tolonglah kami untuk melihat kebaikan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.
selalu mau mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bapak Ibu Guru dan para murid SMA IPK, kita sampai di penghujung kebaktian. Kita bersyukur hari ini kita diingatkan betapa kita punya Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya mari kita akhiri ibadah ini sekaligus kita bersyafaat memohon pertolongan Allah yang Maha Tahu, yang dalam kemahatauannya Dia juga Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Secara khusus bagaimana kondisi bangsa kami yang di akhir-akhir ini menghadapi beberapa pergumulan akibat bencana alam. Tuhan berbelas kasihan untuk daerah-daerah yang mengalami pergumulan ini. Tuhan juga memberkati IPK untuk terus boleh menjadi saluran berkat sesuai dengan kepercayaan Tuhan kepada kami. Kami sungguh menyerahkan bangsa kami, tambahkan bijaksana khususnya menangani berbagai bencana alam yang terjadi, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang terselubung bagimu. Engkau Maha mengetahui seluruh pergumulan-pergumulan hidup anak-anak-Mu. Kami menyerahkan seluruh orang tua dari para murid di SMAK IPK. Tuhan sertai mereka supaya apapun pergumulan yang dihadapi, baik pergumulan keluarga, pernikahan, perekonomian, kesehatan, penyertaan Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Kami juga menyerahkan seluruh proses belajar di masa offline yang kami harapkan belum juga kunjung tiba, sehingga kami masih harus online. Tuhan, biarlah karakter kesabaran, karakter ketahanan uji, kemampuan beradaptasi di dalam anugerah Tuhan, menolong kami boleh terus memiliki semangat pembelajar seumur hidup. Berkati setiap murid di SMAK IPK, berkati setiap Bapak Ibu Guru yang mempersiapkan proses pembelajaran. Oleh kemurahan dan kasih karunia-Mu, kami sungguh terus-menerus berharap Engkau yang menarik kami semakin dekat kepadamu apapun situasi dan pergumulan kami. Seluruh kebenaran firman-Mu hari ini kiranya sekali lagi meneguhkan, mengingatkan, dan menolong kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan pribadi kami, Tuhan yang memimpin. Demikian kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya Engkau menyertai kami, maka biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, pertolongan dan persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta penghiburan, pengajaran, kekuatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita apapun pergumulan kita hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.